Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. Kita berada pada ayat yang ke-23 dan seterusnya dari surat Syura. قال الله تبارك وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah karunia yang besar yang disebutkan sebelumnya, yang Allah Azza wa Jalla yubashshirullahu ibadahu, telah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh dengan raudhat, kebun-kebun yang ada di dalam surga. Katakan wahai Rasul Allah, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan, aku tidak meminta atas ajakan seruan, dakwah, panggilan, nilai duniawi. Katakan bahwa aku tidak menuntut, tidak mengharapkan, tidak meminta atas ajakan seruan sebuah nilai duniawi, kecuali al-mawaddata fil qurba, kecuali kedekatan dalam kekeluargaan. Akan disebutkan dengan makna yang lain di dalam tafsir. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka kami akan menambahkan pada kebaikan itu kebagusan, kebaikan pula. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun dan maha syakur, yaitu berterima kasih. Am yaqulun, ataukah mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, iftara 'ala Allahi kadhiba, ataukah mereka mengatakan bahwa iftara domirnya kepada Rasul alaihissalatu wassalam,
Muhammad itu telah mengada-ngada dengan penuh kedustaan atas nama Allah. Iftara 'ala Allahi kadhiba. Fa iyasha illa, maka jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Dia akan menutup hatimu. Wa yamhullahu al-batila, dan Allah akan menghapuskan kebatilan dan memenangkan kebenaran bi kalimatihi, dengan kalimat Allah, yakni Al-Quran. Innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada-dada. Kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Dzalika alladhi yubashshiru Allahu bihi ibadahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ay hadhil bisharatul 'azimah allati hiya akbarul basyairi 'ala al-itlaqi. Bashshara biha ar-rahimur rahmanu ala yadi afdali khalqihi li ahli al-imani wal amali salihi, fahiya ajallul ghayati wal wasilatul musilatu ilaiha afdalul wasaili. Kata beliau rahimahullah, ini adalah kabar gembira yang besar dan merupakan kabar gembira yang paling besar secara menyeluruh, secara mutlak, di mana Ar-Rahim, Allah Zat yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, memberitakan kabar gembira kepada hambanya melalui tangan seorang makhluk yang paling utama, ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kabar gembira melalui tangan makhluk yang paling utama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka beliau mengatakan, fahiya ajallul ghayat. Kabar gembira memasuki surga ini merupakan tujuan yang paling besar. Keberikutnya kata beliau, dan perantara yang menyampaikan kepada tujuan yang paling besar ini adalah perantara yang paling afdal, yaitu al-iman dan amal saleh. Surga adalah tujuan yang paling besar. Untuk meraihnya, yaitu iman dan amal saleh, merupakan wasilah. Wasilah yang paling utama dan yang paling afdal. Allahu Akbar. Maka setelah beliau menegaskan ini, kita dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Qul, katakan. Katakan wahai Rasul Allah, la as'alukum alaihi, ay ala tablighi iyyakum hadzal qur'ana wa da'watakum ila ahkamihi. Katakan, aku tidak menuntut, tidak meminta atas penyampaianku ini kepada kalian tentang Al-Quran ini dan seruan kepada kalian menuju hukum-hukumnya ajran. Aku tidak pernah menuntut nilai upah.
falastu uridu amwalikum. Aku tidak menginginkan harta benda kalian. Aku tidak menginginkan. Dengan dakwah ini, dengan Al-Quran yang aku ajarkan, untuk mengambil harta benda kalian, tidak. Walat tawalli alaikum, dan tidak pula berkuasa atas kalian. 2. Wattara'usi, dan tidak pula wattara'usa, dan tidak pula menjadi pimpinan. Wala ghaira dzalik minal aghrad, dan tidak pula tujuan-tujuan selain itu. Berarti ini ungkapan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang sebuah ketulusan di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena barakallahu fikum, tentu ketidakulusan di dalam berdakwah itu akan ada asar pengaruhnya terhadap dakwah itu sendiri, barakallahu fikum, dan juga terhadap orang yang didakwahi. Punya pengaruh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan bahwa aku menyampaikan ini tidak menginginkan harta benda kalian. Karena muncul tawaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berdakwah ini ingin menjadi orang yang teratas, menjadi pimpinan. Ditawarkan, Anda mau harta benda seberapa? Anda mau wanita-wanita yang akan mereka wujudkan. Mau barakallahu fikum menjadi pimpinan di tengah-tengah mereka, disiapkan. Asal jangan berdakwah. Jangan berdakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka demikian, bahwa tugas yang besar ini yang diemban oleh para nabi dan rasul, yang diniatkan pengembannya ini adalah nilai duniawi rendah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, siapapun yang memikul amanah da'watu ilallah azza wa jalla sebagai amanah yang besar, lalu yang dilirik adalah kaitannya dengan duniawi, maka itu adalah cita angan-angan niatan yang sangat-sangat rendah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang kedua perlu diketahui, bahwa dakwatullah azza wa jalla tidak menjanjikan duniawi sama sekali. Tidak menjanjikan duniawi. Yang dijanjikan oleh dakwah ini adalah nilai besar ketika menghadap Allah azza wa jalla. Itu yang dijanjikan. Maka kalau ada yang berkiprah di dalamnya, masuk ke dalamnya, lalu yang dilirik adalah nilai-nilai duniawi, maka ini adalah kerendahan. Barakallahu fikum. Apakah dia akan sampai kepada dunia? Oh, dia akan sampai. Dia akan sampai kepada dunia yang diinginkan, tetapi ingat, dunia yang diinginkan melalui dakwah ini, apa yang sudah ditulis, apa yang sudah digariskan dalam catatan, tidak akan pernah lebih dari itu. Mungkin Anda mengatakan bahwa tempat dakwahnya basah, berarti akan basah pula hidupnya. Tidak demikian. Semuanya sudah terukur di dalam hidup, barakallahu fikum, dalam suratan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dimanapun engkau, kemanapun engkau berangkat, catatan hidup itu selalu menyertai. Bahkan kepergian engkau sebuah tempat itu merupakan bagian dari catatan hidup yang ada. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an.
Maka oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa dakwah ini tidak menjanjikan duniawi. Barakallahu fikum. Buktinya, mereka-mereka yang dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pembawa risalahnya, mayoritas mereka adalah pengembala kambing. Mayoritas. Para nabi itu adalah pengembala kambing. Barakallahu fikum. Mencari upah dari itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mencari upah dengan mengembalakan kambing. Syukur kalau punya kambing sendiri kan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang mencari upah dari dia membawa dagangan. Syukur jikalau engkau menjadi barakallahu fikum pemodal, pemilik barang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para nabi kehidupannya barakallahu fikum terkait dengan duniawi. Sudah demikian kondisinya tertuduh lagi. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh, memerintahkan untuk mengatakan bahwa saya mengajarkan kalian Al-Quran. Menyampaikan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak menginginkan harta benda kalian, tidak menginginkan kekuasaan di tengah kalian, tidak menginginkan menjadi pemimpin atau nilai-nilai duniawi lainnya. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kedekatan, keinginan, ya, kemauan yang sangat dalam hal kurba, kedekatan dalam kekerabatan. Ada dua maknanya yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau, yahtamilu annal murada la as'alukum alaihi ajran illa ajran wahidan walakum. Mengandung makna atau yang dimaksud dari illal mawaddata fil qurba ini, aku tidak menginginkan atas kalian nilai kecuali sebuah nilai yang satu, yang itu buat kalian, yang itu buat kalian. Wa aidun na'am naf'uhu ilaikum, dan kembali manfaatnya buat kalian, kembali manfaatnya kepada kalian. Wa huwa antawadduni wa tuhibbuni fil qarabah, yaitu kalian mencintai saya dalam hal kekerabatan, ai li ajlil qarabah, karena sebatas kerabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dijelaskan kenapa beliau menuntut yang satu ini, kedekatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam hubungan kekerabatan tentu punya nilai sendiri. Akan kembali manfaatnya kepada keluarga beliau alaihi salatu wasallam. Wa yakunu ala hadzal mawaddati zaidah, hadhihi atau hadza, hadzal mawaddati zaidati ala mawaddatil iman. Kata beliau, agar kecintaan dalam kekerabatan ini menjadi nilai tambahan pada cintaan dalam keimanan. Fa inna mawaddatal imani bir rasul wa taqdima mahabbatihi ala jami'il muhab ba'da mahabbatillah fardun ala kulli muslim. Karena kecintaan atas dasar iman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua, mencintai beliau, mengedepankan kecintaan kepada beliau atas semua yang dicintai setelah cinta kepada Allah, merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim. Wa haula'i talaba minhum ziyadatan ala dhalik ay yuhibbuhu li ajlil qarabati.
mereka, Nabi menuntut dari mereka tambahan atas kecintaan mereka kepada Rasul atas dasar iman. Mereka menuntut, yaitu agar mereka keluarga beliau ini atau kaum Quraisy mencintai beliau karena ada hubungan kekeluargaan bersama beliau. Ini yang beliau tuntut dari mereka. Rasul tidak menuntut dengan dakwahnya ini agar harta benda mereka dapat atau beliau dapat harta benda mereka, kedudukan, pemimpin, tidak. Selain itu, beliau cuma menuntut agar kalian mencintaiku karena hubungan kekerabatan. Berarti tambahan dari kecintaan kepada beliau atas dasar iman. Ini yang beliau minta dari mereka. Apa alasannya? Kenapa beliau meminta demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qad basyara bida'watihi aqraban nasi ilaihi. Karena beliau telah melakukan upaya pendekatan dengan dakwah beliau, orang yang paling dekat kepada beliau, ai kekerabatan. Hatta innahu qil, sampai dikatakan innahu laisa min butuni Quraisyin ahad illa wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi qarabah. Tidak ada seorang pun yang ada di daerah suku Quraisy satupun kecuali ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah ke tengah-tengah mereka, mengingatkan, aku tidak mengharapkan dari mereka harta benda, berkuasa di tengah kalian, menjadi pimpinan kalian, enggak. Kecuali satu, agar kalian menjaga hubungan kekerabatan dengan kami. Itu yang diminta oleh beliau. Menjaga hubungan kekerabatan dengan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam tentu adalah kembali manfaatnya kepada mereka. Mencintai Nabi alaihi salatu wasallam atas dasar iman adalah sebuah kewajiban. Mencintai beliau atas dasar kekerabatan adalah nilai yang berikutnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun di situ ada makna yang lain. Illal mawaddata fil qurba, kata beliau, wa yahtamilu annal murada illa mawaddatallahi ta'ala as-sadiqah. Ada makna yang lain yang dimaksud, yaitu kecuali kecintaan kepada Allah dengan penuh kejujuran, mawaddatallahi ta'ala as-sadiqah. Wahiyallati yashabuha taqarrubu ilallah. Kecintaan kepada Allah inilah yang dibarengi oleh kedekatan kepada Allah. Wattawassulu bita'atihi, melakukan segala upaya dalam mewujudkan ketaatan. Ad-dallata ala sihhatiha wa sidqiha, yang menunjukkan bita'atihi adallati, yang menunjukkan atas benarnya kecintaan itu dan jujurnya kecintaan tersebut kepada Allah. Walihadza qala illa al-mawaddata fil qurba ay fit taqarrubi ila Allah. Kecuali yang saya minta, yaitu kecintaan dalam kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau setelah menyebutkan dua makna ini, wa ala kilal kaulaini fahadal wa ala kilal kaulaini. Terus apa? Fahadal istithna'u dalilun ala annahu la yas'alukum alaihi ajran bil kulliyah.
berdasarkan dua makna, kemungkinan maknanya ini kata beliau, maka pengecualian yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai dalil bahwa beliau tidak meminta atas ajakan, seruan beliau, pengajaran Al-Quran, atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, tidak menginginkan imbalan secara total, apapun. Ya, illa ayyakuna syai'an ya'udu naf'uhu ilaihim. Kecuali sebuah manfaatnya, kecuali sesuatu yang manfaatnya kembali kepada mereka. Fahada laisa minal ajri fi syai'. Ini bukan bentuk imbalan sedikit pun. Bal huwa minal ajri minhu lahum sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sebuah nilai yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam buat mereka. Ya, subhanallah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah azza wa jalla, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tiadalah mereka murka, marah, kecuali karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha aziz, yang maha perkasa dan maha terpuji. Wa qaulihim, dan ucapan mereka, ma li fulan indaka dzanbun illa annahu muhsinun ilaika. Tiadalah orang itu di sisimu memiliki dosa. Dia tidak punya dosa di sisimu, kecuali annahu muhsinun ilaik, bahwa dia itu selalu berbuat baik pada dirimu. Ya, kenapa Anda melakukan demikian terhadapnya, padahal dia tidak pernah melakukan dosa padamu, kecuali yang dilakukan adalah kebaikan kepadamu. Ya, ini kalimatnya sama dengan di ayat tadi. La kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sama maknanya demikian kata beliau. Kemudian kita langsungkan. Wa may yaqtarib hasanatan min salatin aw saumin aw hajjin aw ihsanin ilal khalq nazid lahu fiha husna. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, salat atau puasa atau haji atau kebaikan kepada seluruh makhluk, dia lakukan, dia kerjakan. Dia ketemu di jalan, assalamualaikum, ada sesuatu di jalan yang membahayakan, dia singkirkan, kebaikan kepada makhluk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kami tambah pada nilai kebaikan itu buatnya kebaikan pula. Bagaimana bentuknya? Bi ayyashrahallahu sadrahu. Satu, bentuk tambahan kebaikan setelah dia melakukan kebaikan itu, Allah melapangkan dadanya. Ya. Wa yassara amrahu. Allah tambah dengan sebuah nilai kebaikan, Allah mudahkan urusannya. Dua. Wa yakunu sababan litaufiq li'amalin akhar. Maka lapangnya dada, kemudahan yang Allah berikan pada urusannya setelah dia melakukan kebaikan, ini menjadi sebab taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini sesungguhnya yang harus kita cari. Bagaimana kebaikan itu bisa melahirkan kebaikan yang berikutnya. Kalau bahasa Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa termasuk dari tanda kebaikan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kebaikan setelahnya datang kebaikan.
sebagai tanda kalau kebaikan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya sebagai tanda kebaikan itu yang dikerjakan tidak diterima, yaitu melahirkan dosa setelahnya. Ya, gimana gambarannya? Dia ungkit-ungkit kebaikannya. Setelah dia melakukan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi di waktu yang sunyi dan sepi, diungkit-ungkit kebaikannya, barakallahu fikum. Ini kan mendatangkan dosa, melahirkan dosa. Kata beliau, bertanda kalau kebaikan yang dikerjakan itu tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Atau melahirkan yang lain, melahirkan sifat ujub pada dirinya, riya pada dirinya. Itu kan kebaikan yang lahir setelah kejelekan yang lahir setelah kebaikan. Maka ini adalah bertanda barakallahu fikum malapetaka. Maka beliau menjelaskan, termasuk dari tambahan kebaikan yang Allah berikan kepada pekerjaan yang baik itu, Allah lapangkan dadanya. Satu. Kedua, Allah mudahkan barakallahu fikum perkaranya. Kelapangan dada dan kemudahan urusan ini menjadi sebab taufik untuk melakukan amalan yang lain. Wa yazdadu biha amalul mu'min. Bertambah lagi amalan orang yang beriman tersebut. Wa yartafi'u indallah wa inda khalqihi. Sehingga dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kedudukan yang tinggi di sisi makhluknya. Wa yahsulu lahu thawabul ajil wal ajil. Sehingga dia mendapatkan nilai ganjaran pahala baik di dunia wal ajil ataupun di akhirat. Kedua-duanya dapat barakallahu fikum. Nah, kalau demikian apa yang harus kita jaga? Agar bisa kebaikan itu bernilai kebaikan, lalu kemudian melahirkan setelahnya kebaikan. Berarti dua yang disebutkan yang harus dijaga. Pertama, keikhlasan kita padanya. Dan yang kedua adalah mutaba'ah. Pengikutan kita terhadap tuntunan Nabi SAW. Mengikuti tuntunan Nabi SAW tidak seberat kita menjaga mengikuti tuntunan Nabi SAW tidak seberat kita menjaga keikhlasan barakallahu fikum. Keikhlasan ini sangat-sangat berat. Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan inilah dia. Jadi amalan yang mengangkat seseorang itu adalah amalan yang bernilai amalan lagi kebaikan. Ini yang akan menjadi penyebab terangkatnya seorang mukmin di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Barakallahu fiikum. Artinya apa? Kalau kebaikan itu tidak melahirkan ketaatan, atas dasar apa dia mau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla? Atas dasar apa mau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di tengah makhluknya? Mungkin di saat kita melihat pembuktian, kalau sempit kita memandang barakallahu fikum, akan bisa menjadi kerdil jiwa. Loh, katanya kalau kita beramal barakallahu fikum dengan benar-benar akan diangkat di tengah manusia, kok malah kita dibenci. Ya? Jadi, rahimani wa rahimakumullah, pertama, makhluk Allah tidak hanya manusia saja. Ada barisan para malaikat. Ada barisan bangsa jin. Ada makhluk-makhluk yang lain. Barakallahu fikum. Yang tidak berakal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu yang harus diketahui. Dan yang kedua, coba dilacak, dicek. Yang membenci anda itu orang-orang baik apa tidak dalam pandangan Rabbul Izzah? Yang membenci anda itu, oh ternyata
orang yang menjadi dalang dalam kesyirikan dan kebidahan. Wajar. Dia membenci engkau, barakallah. Berarti tidak diperhitungkan. Iya. Kebencian orang-orang yang jahat dan buruk tidak diperhitungkan. Barakallahu fikum. Dalam penilaian terhadap orang yang beriman kepada Allah. Kalau yang membenci anda itu adalah orang-orang mulia, orang-orang lurus, orang-orang warasatul anbiya, ini baru. Tapi kalau yang membenci itu adalah orang yang jelek, jangan dianggap, jangan diperhitungkan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi beliau menyebutkan bahwa inilah yang menjadi penyebab terangkatnya seseorang di sisi Allah, di sisi makhluknya. Tidak hanya itu saja, akan diganjar semuanya itu di dunia dan juga di akhirat. Terakhir beliau mengatakan, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha pengampun dan maha berterima kasih. Apa maksudnya? Yaghfirudz dzunubal 'azimata walau balaghat ma balaghat inda taubati minha. Allah maha pengampun. Maknanya kata beliau, Allah mengampuni dosa yang paling besar. Walaupun dosa yang paling besar itu telah mencapai puncaknya, balaghat ma balaghat. Di saat dia bertaubat darinya. Di saat inda taubati minha, ketika bertaubat darinya. Wa yashkuru amala alal amalil qalil bil ajril katsir. Allah adalah zat yang maha berterima kasih. Maksudnya bagaimana? Allah akan mensyukuri amalan yang kecil dengan memberikan ganjaran yang besar. Allah menerima. Allah Azza wa Jalla menerima amalan yang kecil dengan ganjaran yang besar. Fa bimaghfiratihi yaghfirudz dzunuba wa yasturul uyuba. Kata beliau, dengan maha pengampunannya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan yang akan menutupi aib-aib. Subhanallah. Siapa yang tidak punya aib? Barakallahu fikum. Maka dengan kita berusaha membuka pintu taubat, akan Allah tutupi barakallahu fikum aib-aib tersebut. Wa bisyukrihi yataqabbalul hasanati wa yudha'ifuha adha'afan katsirah. Maka dengan sifat dan nama Allah Maha bersyukur, maksudnya Allah menerima kebaikan dan melipat gandakan kebaikan itu dengan lipatan yang banyak. Barakallahu fikum. Innallaha ghafurun syakur. Allahu Akbar. Faedah besar barakallahu fikum melalui tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga kita bisa mengambil faedah besarnya. Dan Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk mengamalkan dan mempraktikannya dalam keseharian kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.